Hari ini, kita akan coba telusuri salah satu transformasi paling penting dalam sejarah Asia Tenggara. Gimana ceritanya Islam bisa sampai ke Indonesia? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Keren banget kan kalau dipikir-pikir? Indonesia, negara kepulauan yang lokasinya jauh banget dari tempat lahirnya Islam, sekarang justru jadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Kok bisa gitu ya? Kalau yang kebayang di benak kita adalah cerita soal invasi militer atau penaklukan besar-besaran, ternyata bukan itu jawabannya. Ceritanya jauh lebih kompleks, lebih halus, dan jujur aja jauh lebih menarik. Ini tuh kayak sebuah puzzle sejarah yang bakal kita coba pecahin bareng-bareng. Oke, mari kita mulai bedah. Poin paling penting yang digarisbawahi oleh banyak sejarawan tuh ini. Proses masuknya Islam ke Nusantara tuh berlangsung secara damai. Nggak ada penaklukan dahsyat, sebaliknya, ini adalah sebuah evolusi yang didorong oleh interaksi manusia sehari-hari, lewat dagang, budaya, dan juga politik. Jadi, potongan puzzle pertama kita adalah soal waktu. Kapan sih tepatnya babak baru dalam sejarah kepulauan ini dimulai? Ternyata para ahli sejarah pun masih memperdebatkannya sampai sekarang. Perdebatan ini biasanya berpusat di 3 periode waktu utama. Ada yang bilang abad ke-7. Ini kayak bisikan atau kontak paling awal. Terus ada abad ke-11, yang ngasih kita bukti fisik pertama yang jelas. Dan abad ke-13, waktu Islam udah jadi kekuatan politik yang resmi. Yuk kita lihat buktinya satu persatu. Teori yang paling awal nunjuk ke abad ke-7. Buktinya dari mana? Dari catatan-catatan perjalanan dan berita asing, terutama dari Tiongkok zaman dinasti Tang. Catatan ini nyebutin kalau ada komunitas pedagang muslim di pelabuhan-pelabuhan kerajaan Sriwijaya, salah satunya di Barus. Tapi pertanyaannya adalah, mereka ini cuma pedagang yang mampir atau udah jadi penduduk lokal yang memeluk Islam? Nah, itu yang masih jadi diskusi. Sekarang kita geser ke bukti fisik pertama yang nggak bisa dibantah lagi. Ini dia makam Fatimah binti Maimun di Gresik, Jawa Timur. Di batu nisannya, jelas banget tertulis tahun 1082 Masehi. Ini bukti yang sangat nyata. Jadi, kenapa penemuan makam ini penting banget? Soalnya, makam seperti ini nandain lebih dari sekedar kehadiran pedagang asing. Ini nunjukin kalau di sana udah ada komunitas muslim lokal yang menetap, yang punya tradisi pemakaman sendiri. Ini sebuah lompatan besar dari yang tadinya cuma sekedar catatan perjalanan. Ceritanya makin berkembang di abad ke-13. Di sini, kita udah nggak ngomongin soal komunitas kecil lagi, tapi udah ngomongin kerajaan. Berdirinya kerajaan Samudra Pasai di Aceh, yang buktinya kuat banget dari makam pendirinya Sultan Malik As-Saleh, itu jadi penanda bahwa Islam telah jadi kekuatan politik dan institusi resmi di Nusantara. Oke, soal kapannya udah kita bahas, potongan puzzle berikutnya adalah dari mana. Dari mana sih para pembawa ajaran Islam ini datang? Ternyata jawabannya juga nggak cuma satu. Kunci buat ngerti semua teori asalnya itu ya dengan ngelihat peta ini. Dulu, Samudra Hindia itu bukan tembok pemisah, tapi justru kayak jalan tol maritim yang super sibuk. Ide, barang, dan keyakinan itu bergerak bebas lewat rute-rute ini, nyambungin Arab, Persia, India, Tiongkok, sampai ke Nusantara. Asal-usulnya ini macem-macem banget loh. Ada teori Gujarat dari India, buktinya dari gaya batu nisan yang mirip. Terus ada teori Persia atau Iran, yang nunjukin pengaruh budaya dan tasawuf, contohnya perayaan Asyura. Ada juga teori Arab atau Mekah, yang didukung kuat oleh Buya Hamka, yang bilang Islam datang langsung dari sumbernya, dibuktiin dari madhab Syafi'i yang sama. Dan jangan lupa, ada juga teori Tiongkok, yang menyoroti peran para pedagang dan laksamana Muslim Tionghoa. Kemungkinan besar sih, kebenarannya adalah kombinasi dari semua ini. Jadi, kita udah punya gambaran soal kapan dan dari mana. Sekarang, bagian yang paling penting dari puzzle ini. Bagaimana? Gimana caranya Islam bisa menyebar begitu luas tanpa adanya penaklukan militer? Jawabannya ada di 6 jalur utama ini. Dan ini bukan kayak strategi yang terpusat gitu ya, tapi lebih ke proses organik yang terjadi lewat interaksi manusia sehari-hari. Mulai dari obrolan di pelabuhan waktu berdagang, sampai ke ajaran tasawuf yang menyentuh hati. Coba kita lihat lebih dekat. Pernikahan itu salah satu jalur yang paling efektif. Para pedagang muslim yang menetap seringkali menikahi perempuan lokal, baik dari keluarga bangsawan ataupun rakyat biasa. Nah, keluarga baru inilah yang kemudian jadi inti dari komunitas muslim, nyebarin ajaran baru dari unit terkecil masyarakat, keluarga. Pengetahuan juga jadi pilar penting. Institusi seperti pondok pesantren mulai bermunculan sebagai pusat belajar. Disinilah para ulama dan kiai mendidik generasi baru,
menanamkan pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran Islam dan memastikan ajaran ini terus berlanjut. Nah, ini nih pendekatan yang jenius banget. Para penyebar awal itu nggak menghapus budaya lokal. Sebaliknya, mereka justru menggunakan budaya itu sebagai media. Wayang, gamelan, dan sastra lokal diadaptasi buat menyampaikan pesan-pesan Islami. Cara ini bikin ajaran yang baru jadi terasa akrab dan gampang diterima oleh masyarakat luas. Dan ini membawa kita ke hasil akhir dari semua proses tadi. Hasilnya itu bukanlah budaya Arab atau Persia yang dicangkok gitu aja di tanah Nusantara, tapi sesuatu yang sama sekali baru dan unik. Istilah kuncinya adalah akulturasi. Ini bukan soal satu budaya mendominasi budaya yang lainnya, tapi ini soal percampuran, dialog, dan penciptaan sesuatu yang baru di mana kedua unsur aslinya itu masih bisa kita kenali. Wayang itu contoh yang pas banget. Bentuk seninya tepat sama, sangat familiar buat orang-orang. Tapi cerita yang dibawain sekarang diresapi dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Ini perpaduan yang sempurna antara wadah lokal dengan isi yang baru. Bukti akulturasi ini ada di mana-mana loh di sekitar kita. Coba deh perhatikan arsitektur masjid-masjid kuno di Jawa yang atapnya bertingkat atau tumpang. Mirip arsitektur pra-Islam, bukannya kubah gaya Timur Tengah? Atau pikirin soal aksara Jawi yang pakai huruf Arab buat nulis bahasa Melayu. Atau gimana kalender Islam bisa nyatu ke dalam perayaan-perayaan budaya lokal. Jadi kesimpulan dari penelusuran kita adalah ini. Kedatangan Islam di Nusantara itu bukanlah akhir dari budaya lama dan awal dari babak yang baru. Bukan. Sebaliknya, ini adalah proses penambahan dan perpaduan yang pada akhirnya membentuk identitas Indonesia yang kaya dan berlapis seperti yang kita kenal sekarang. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Proses akulturasi itu kan nggak berhenti di abad pertengahan. Proses itu terus berlanjut sampai detik ini. Jadi kalau kita lihat dunia di sekitar kita, perpaduan-perpaduan apa sih antara yang lokal dan global, yang tradisional dan modern, yang sedang membentuk siapa diri kita hari ini? Coba deh dipikirin.